Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Her Sugeno Arif dari Forum News Network. Pagi ini saya banyak sekali dapat kiriman video dan beberapa pertanyaan. Ini videonya adalah isinya ini Pak Surya Paloh, yakni Ketua Umum Partai Nasdem, sedang menemani Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY ke Aceh. Banyak yang bertanya-tanya, sinyal apa ini? Karena nggak mungkin, katanya unggahan semacam itu hanya sekedar nostalgia saja, mengenang masa lalu kebersamaan antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono. Karena video ini memang video lama, kalau sekarang diunggah tentu saja ya bisa menimbulkan interpretasi macam-macam. Semoga Pak SBY menang ya Pak ya. Amin. Pak SBY. Pak Surya. Pak Surya, Bos. Pak Surya. Lagi. Ya. Bentar. Untuk menitipkan satu harapan. Ini peringatan Isra Mi'raj, hari besar bagi kita sebagai umat Islam. Saya bawa sahabat saya, Bapak dan Ibu Susilo Bambang Yudhoyono. Saya yakin dan percaya dalam kapasitas beliau, dalam posisi beliau sebagai calon presiden, yang nanti insya Allah apakah rakyat akan menetapkan pilihannya tanggal 20 ini, beliau terpilih sebagai presiden atas doa dan harapan kita. Satu hal yang saya yakini, beliau jujur, beliau punya komitmen membangun Indonesia dan tetap menyertakan pembangunan Aceh di tengah-tengah kemajuan pembangunan Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, Bapak Aduh. Pembacaan ayat suci. Surya Paloh bersama dengan SBY sekarang ini kan berada dalam satu kubu, yakni koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Apakah ini artinya Surya Paloh siap kembali berjuang bersama SBY dan sinyal kuat bahwa Surya Paloh itu sudah bisa menerima Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan? Saya ajak Anda untuk menyimak kembali ya unggahannya. Ya, ini kalau saya lihat unggahan video ini di channel YouTube Metro TV itu dilakukan pada Sabtu dini hari. Karena ketika saya melongok pagi ini ya, hari Sabtu, ini Sabtunya tanggal 24 Juni 2023 itu pada pukul 10 saya melongoknya itu tertera di situ, saya lihat diunggahnya itu 9 jam lalu. Artinya ini diunggah sekitar pukul 1 dini hari. Nah, apa persepsi dan juga interpretasi Anda ketika melihat video tadi? Kalau kita lihat narasinya, peristiwa itu menjelang SBY maju menjadi calon presiden. Artinya ini
terjadi menjelang Pilpres 2004 ya, karena SBY kan terpilih pertama kali menjadi presiden itu pada pemilu atau Pilpres 2004. Memang pada Pilpres 2004 itu Surya Paloh menjadi pendukung SBY yang saat itu maju berpasangan dengan Yusuf Kala. Saya ajak review kembali ya, ajak Anda flashback lagi ke Pilpres 2004 itu. Waktu itu ada 5 pasang calon yang berlaga. Pasangan nomor urut 1 itu Wiranto, Jenderal Wiranto berpasangan dengan Solahuddin Wahid yang diusung oleh Partai Golkar, PDK, Partai Patriot, dan PPNU. Kemudian nomor urut 2 itu Megawati, Ketua Umum PDIP yang juga waktu itu menjadi Presiden incumbent, itu berpasangan dengan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Kiai Hasyim Muzadi, diusung oleh PDIP dan PDS. Kemudian nomor urut 3, pasangan Amin Rais yang berpasangan dengan Siswono Yudhoyono, diusung oleh PAN, PKS, PBR, PNBK, dan beberapa partai kecil lainnya. Sementara SBY dan Yusuf Kala itu menjadi pasangan nomor urut 4 diusung oleh Demokrat, PBB, dan PKPI. Dan ada satu lagi pasangan capres dan calon wakil presiden, yakni Hamzah Has, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden berpasangan dengan Agung Gumelar dan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Pada waktu itu Pilpresnya berlangsung 2 putaran ya, karena memang ada 5 calon ini, dan yang mendapat suara terbanyak itu SBY Yusuf Kala yang pada waktu itu sekitar 30% lebih, dia mendapatkannya 33% seingat saya gitu. Dan Megawati dan dengan Hasyim Muzadi yang masuk putaran kedua karena dia mendapat suara sekitar 26%. Namun di putaran kedua SBY yang berpasangan dengan JK itu menang telak, mengalahkan Mega Hashim. SBY dan JK mendapatkan memperoleh suara 60,62%, sementara Mega Hashim hanya memperoleh 39,38%. Pada waktu itu sebenarnya Surya Paloh itu masih jadi kader Partai Golkar ya. Dia belum mendirikan Nasdem. Nasdem ini baru berdiri pada tahun 2011, dan walaupun pada waktu itu Golkar secara resmi mendukung Wiranto yang berpasangan dengan Solahuddin, tapi Surya Paloh tidak mendukung Wiranto yang resmi diusung oleh Golkar. Dia justru memilih mendukung SBY dan JK, dan Yusuf Kala ini kan sesama kader Golkar ya, bersama dengan Surya Paloh sesungguhnya. Pada waktu itu Surya Paloh all out, dan Metro TV ada di situ ya, termasuk yang all out. Saya bisa cerita seperti ini karena pada waktu itu saya masih bekerja di Metro TV dan saya membawahi divisi peliputan ya. Divisi peliputan itu membawahi reporter, kameramen, kemudian kontributor di daerah, dan yang paling penting waktu itu belum seperti sekarang ya, namanya divisi satelit, yaitu Satellite News Gathering. Dulu ada mobil yang besar-besar untuk siaran langsung. Zaman segitu itu untuk siaran langsung nggak mudah seperti sekarang, cukup menggunakan internet ya bisa, dan cuman dengan handphone saja orang udah bisa melakukan siaran langsung. Jadi kalau dulu untuk melakukan siaran langsung itu harus menggunakan satelit, mobil-mobil satelit yang sangat besar, dan itu mahal biayanya. Dan pada waktu itu SBY sering melakukan siaran langsung di televisi karena memang didukung sepenuhnya oleh Pak Surya Paloh. Nah, sayangnya ini setelah Pilpres usai dan kemudian pasangan SBY dengan Yusuf Kala itu memenangkan Pilpres, hubungan antara Surya Paloh dengan Pak SBY itu pecah. Ini tampaknya ada janji-janji yang tidak ditepati, ada ekspektasi Surya Paloh yang tidak dipenuhi. Saya sedikit banyak tahu, tapi saya kira mungkin lebih baik ya yang berkompeten menjelaskan soal ini. Dan menurut saya juga sebenarnya sekarang kalau kita ungkit-ungkit lagi soal cerita lama itu nggak terlalu relevan lagi ya. Karena apa? Karena meskipun mata arang ini beda hubungan antara, bukan mata arang, menurut saya ini pecah kongsi saja. Hubungan antara Surya Paloh dengan SBY itu beda sekali dengan hubungannya antara SBY dengan Ibu Megawati. Surya Paloh nggak baper ya. Ya memang pokoknya beda jalan saja, dan kemudian selama 10 tahun pemerintahannya SBY itu Surya Paloh bersama Metro TV menjadi oposisi dari pemerintah. Nah sekarang kembali lagi ke pertanyaan tadi, banyak pihak mengapa sekarang Metro TV tiba-tiba mengunggah video lama itu, video tahun 2004 atau mungkin bahkan sebelum tahun 2004 ini ya. Nah, apakah ada pesan politik yang ingin disampaikan Surya Paloh?
apakah itu sekedar pesan khusus kepada SBY atau kepada Jokowi, atau ada sesuatu yang lebih besar lagi yang ingin disampaikan oleh Surya Paloh kepada publik? Dalam konteks SBY, ya seperti saya sebut tadi, memang ada yang cerita yang tidak mengenakan antara SBY dengan Surya Paloh, tapi tidak sampai kemudian patah arang. Nah, kalau pada masa SBY selama 2 periode, selama 10 tahun itu Surya Paloh menjadi oposisi dari SBY, nah giliran ketika pemerintahan Jokowi berkuasa selama 2 periode dan Surya Paloh juga menjadi pengusung yang awal dari Jokowi itu, kemudian giliran SBY yang menjadi oposisi dan Surya Paloh berada di dalam pemerintahan. Nah, sekarang ini pada Pilpres 2024 ini kelihatannya, bukan kelihatannya ya, mereka kembali bersatu ya antara SBY dengan Surya Paloh itu. Mereka bersatu karena sama-sama mendukung Anies Baswedan. Karena Demokrat bersama PKS itu ikut mendukung Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Kendati dalam satu koalisi, namun Nasdem itu kelihatannya punya pilihan dan preferensi yang berbeda soal calon wakil presiden. Jadi saya kira ini koalisi di antara mereka ya koalisi pragmatis dan taktis ya, karena kalau tanpa ada Nasdem misalnya PKS dan Demokrat tidak mungkin bisa mengusung calon wakil presiden sendirian. Begitu juga dengan Nasdem, kalau tanpa dukungan dari PKS dan Demokrat dia juga tidak bisa mengusung Anies Baswedan sendirian, karena harus 3 partai ini bersatu baru memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Nasdem ini sangat terlihat misalnya sangat tidak sepakat dengan keinginan Demokrat menyorongkan AHY Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres maksud saya. Nasdem itu tampaknya lebih menginginkan sejak awal itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertimbangannya tentu saja karena mereka menyadari bahwa Anies Baswedan ini punya kelemahan di kalangan Muslim tradisional dan juga urusan Jawa, terutama Jawa Timur lah. Setidaknya kalau menggandeng Khofifah itu sebagai pasangannya, ini bisa menutupi itu terutama NU, dan kedua di Jawa Timur lah, kalau toh Jawa Tengah tidak bisa digarap lebih atau dimenangkan, minimal kalau memenangkan Jawa Timur dan kemudian menguasai Jawa Barat, maka peluang Anies untuk menang itu besar gitu. Itu saya kira pertimbangan dari Nasdem. Sementara Demokrat tentu punya pertimbangan lain. Demokrat tentu berharap mereka kalau sampai kemudian AHY yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden, selain kotel efek, tentu saja ya ini sangat prestisius dan strategis kalau ketua umumnya menjadi calon wakil presiden. Kalau Anda menyimak dinamika internal Koalisi Perubahan dan Persatuan ini, Nasdem juga sering terlibat polemik, termasuk soal cara Demokrat yang dianggap sering menekan Anies Baswedan untuk menggandeng Agus Harimurti dan sebagai calon wakil presiden ini dan segera mengumumkannya. Padahal kan seperti disepakati dan juga bolak-balik dinyatakan oleh Surya Paloh, untuk urusan calon wakil presiden ini sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan. Kalau kita lihat memang di Demokrat ini ada yang berperan sebagai good cop dan bad cop ya. Kalau AHY selalu good cop ya, dia menyatakan tidak ada tekan-menekan semacam itu. Tapi kalau Anda lihat dialektika atau wacana-wacana yang disampaikan oleh Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief misalnya, ini selalu menekan Anies Baswedan. Misalnya ketika kemarin ada hasil publikasi survei yang menyatakan Anies Baswedan itu cenderung turun elektabilitasnya, Andi Arief dengan cepat menyatakan karena tidak segera mengumumkan nama calon wakil presidennya, dan ini tentu yang dimaksud adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Begitu juga ketika akhirnya dinyatakan bahwa calon wakil presiden dari Anies sudah ditentukan dan sudah disepakati oleh ketua-ketua umum partai, itu Andi Arief juga mendesak agar segera Anies Baswedan mengumumkannya sebelum berangkat haji gitu ya. Ketika rame-rame SBY mengunggah soal mimpinya itu pulang kampung bersama dengan Jokowi dan Megawati, dan itu menjadi perbincangan sangat hangat di kalangan politisi. Pada waktu ditanya oleh wartawan saat dia berada di Makassar, Surya Paloh juga menyatakan dia menolak untuk itu. Masa mimpi saja kok dikomentari, gitu kata Surya Paloh. Nah, kalau sekarang Metro TV itu mengunggah konten itu tadi, konten yang mengingatkan orang bahwa Surya Paloh itu pada Pilpres 2004 itu menjadi pendukung dari SBY, apa maksudnya?
apakah ini tadi semacam tadi hanya nostalgia saja atau mengingatkan bahwa dia pernah mendukung SBY, ataukah ini sinyal bahwa Nasdem dalam hal ini Surya Paloh sudah bisa menerima pencawapresan Anies Baswedan? Karena kan kita tahu pasca jubir Anies Baswedan, yakni Sudirman Said, mengumumkan bahwa nama cawapres sudah final dan sudah diterima para ketua umum partai, sudah disepakati oleh ketua umum partai. Spekulasi ya menguat ke arah AHY yang akan dipilih oleh Anies sebagai calon wakil presiden. Kendati ada juga yang menduga ini ada masuk nama baru, yakni figur kuat seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Ini berkaitan dengan kriteria 0 yang disampaikan oleh Sudirman Said bahwa ada 5 kriteria, tapi sekarang Anies Baswedan menambahkan 1 kriteria baru, yakni kriteria 0. Ini berani melangkah, berani melawan kekuasaan, dan itu sudah dibuktikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang mendirikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, dan ini merupakan salah satu oposisi terkemuka menghadapi rezim pemerintahan dari Presiden Joko Widodo. Dugaan lain, ini signal yang ditujukan kepada Joko Widodo bahwa Surya Paloh akan tetap melawan, dan sekarang ini melawan Jokowi ya, maksudnya ini sekarang dia berjuang bersama SBY, bahu-membahu bersama SBY seperti yang pernah mereka lakukan pada Pilpres 2004 lalu. Bagaimanapun dari 3 partai pengusung Anies Baswedan itu, kalau dilihat yang paling menderita itu memang sekarang ini adalah Nasdem dan kemudian Demokrat ya. Demokrat ini masih menunggu waktu ya. Nah, apakah partainya betul-betul jadi dibegal oleh Muldoko melalui Mahkamah Agung atau tidak? Kalau terjadi semacam itu, maka Demokrat yang memang paling mahal membayar harganya, karena bukan hanya kalau Surya Paloh ini kan hanya menteri-menterinya ya yang dimasukkan ke penjara gitu, digerogoti. Nah, kalau sampai terjadi nanti Demokrat itu berhasil dibegal oleh Muldoko, ya maka itu partai mereka yang akan diambil alih, dan mereka ini Demokrat bisa jadi gelandangan politik pada Pilpres 2024. Selain bahwa kemudian pencapresan Anies Baswedan juga batal. Jadi ya dua-duanya ini dibandingkan PKS yang cuma dibujuk-bujuk saja, maka dalam kasus ini Nasdem dan Demokrat itu yang paling menderita, dan wajar kalau kemudian Surya Paloh itu mengisyaratkan dia siap bahu-membahu berjuang menghadapi rezim pemerintahan Jokowi apapun yang terjadi. Itu tafsir yang juga tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Tapi saya kira ini tafsirnya bisa macam-macam, tergantung Anda melihatnya dari sisi yang mana. Seorang teman di Metro TV ketika saya tanya menyatakan tidak ada pesan khusus kok dari konten ini, kata dia. Apalagi ada arahan khusus dari Surya Paloh yang harus memuat konten ini. Itu tidak, kata dia. Itu kata dia sih, kata seorang teman ini, salah satu petinggi lah di Metro TV, menyebutkan bahwa ini hanya untuk meningkatkan monetize channel YouTube Metro TV. Apakah Anda percaya dengan alasan ini? Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.